Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video ini saya akan memberikan tutorial tentang panduan penggunaan template Excel laporan stok barang keluar dan masuk. Kali ini yang versi 2 ya, setelah ada beberapa improvement. Nah, bedanya di versi 2 ini dibandingkan versi yang pertama, untuk barang masuk dan barang keluar ini saya bedakan sheet-nya. Ini supaya memungkinkan untuk transaksi yang banyak ya. Nah, seperti ini. Untuk closing masih tetap ada. Kemudian nanti ada beberapa hal ya. Nah, yang pertama ketika teman-teman sudah pesan file ini, nanti akan mendapatkan link di email yang kalau diklik nanti akan membuka Google Sheet seperti ini. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, untuk mendownloadnya, klik menu File, kemudian Download, pilih Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Saya pilih foldernya. Yes. Nah, ini sekarang sudah download. Nah, setelah itu ke Windows Explorer ya, filenya ada di sini. Kemudian kita harus melakukan unblock dulu. Kenapa? Karena Windows 11 begitu dia ngelihat ada file yang berisi makro dan source-nya itu dari luar, pasti akan diblok. Caranya, klik kanan filenya, properties, nah centang unblock yang di kanan bawah. Kalau untuk Windows 10 biasanya ini nggak ada ya, nah nanti bisa langsung di Excel-nya. Klik OK, kemudian double klik untuk membuka filenya. Nah, kalau Windows 10 karena nggak ada blocking, biasanya Excel juga langsung mencegah muncul security warning di bagian atas. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya, security warning, macro have been disabled. Nah, nanti diklik saja enable content. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, seperti ini tampilannya, laporan stok barang yang versi 2. Ini ada sheet barang masuk, kemudian ada sheet barang keluar. Nah, ini dibedakan ya. Jadi tampilannya nggak padat banget yang di depan ini. Nah, ini saya menggunakan contoh barang-barang spare part ya. Spare part kendaraan roda 4. Ini ada sekitar 200 ya. Ini 249 barang. Sengaja saya buat banyak untuk mendekati real ya tutorial kali ini. Nah, ini teman-teman bisa langsung sebetulnya ya menggunakan transaksinya untuk barang masuk ataupun barang keluar. Nah, caranya yang pertama tentukan dulu ya tanggal stok awal, terus kemudian yang pasti barangnya, list barangnya nanti di copy paste ke sini, kemudian satuan dan stok awalnya berapa. Ini saya set sebagai testing, ini 10 semua. Nah, setelah itu tinggal tentukan atau input ya, masukkan transaksi barang masuk dan barang keluar. Nah, cara memasukkannya simple, ini tanggal ya, diisi biasa. Nah, tanggal ini harus berada di rentang ini ya. Jadi kalau misalkan di sini tanggal 1 Oktober, maka tanggal di barang masuk ini harus minimal 1 Oktober. Nanti kalau diisi di luar itu pasti akan error ketika closing. Nah, di sini saya isi misalkan tanggal 1 bulan 10 2024. Kode barangnya ini cukup double klik. Nah, seperti ini. Muncul detailnya ya. Teman-teman kalau mau mencari misalkan kampas, nah ini cepat sekali. Nah, seperti itu. Terus kemudian jumlah masuknya berapa? Misalkan 10. Terus kemudian barang kedua, ini teman-teman bisa isi tanggal juga, tanggal dulu atau kode barang juga bisa seperti ini. Misalkan di sini air coolant 10 juga. Kemudian tanggalnya di copy paste saja ya, misalkan sama-sama tanggal 1 Oktober. Nah, kalau kita cek, ini mungkin bedain 8 ya. Nah, ini kita bisa cek di laporan stok. Nah, ini yang air coolant, sekarang jumlah masuknya, jumlah barang masuk ya, ini kurang ya. Oh, ini sudah ada, jumlah barang masuknya adalah 8. Terus kalau di scroll ke bawah, nanti ada yang kampas SIM yang kita input tadi. Sehingga stok akhirnya berubah. Nah, kita coba
sekarang untuk yang barang keluar, tanggal kita isi misalkan tanggal 2 ya, bulan 10 2024, kodenya acak aja ya, ini buat testing seperti ini. Kemudian tanggal 3/10/2024 kita entry misalkan ini alarm mundur gitu kan, ada 10 karena mungkin permintaan banyak ya, jadi kita beli. Nah, ini belum di setting ya, ini pinggir aja mungkin. Ups. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita cek, maka yang 007 sama 017 nanti akan muncul jumlah keluarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kayak alarm mundur, ini sekarang stok akhirnya menjadi 0. Karena stok awalnya 10, kemudian barang keluar 10. Kalau yang Aki NS70, ini sekarang stok akhirnya menjadi 5. Nah, selanjutnya misalkan kita mau closing, nah, tadi kan barang keluar paling akhir kan tanggal 3 ya, kita lakukan closing tanggal 3 bulan 10 2024 seperti ini. Nah, ini kita closing. Nah, akan muncul konfirmasi seperti ini. Berikut taban, jadi ini sudah divalidasi semua termasuk tanggal segala macam. Nah, kemudian diinfokan tahapannya adalah 1, akan dibuatkan PDF atas laporan stok barang ini ya, yang akan disimpan di subfolder PDF. Nah, ini kita lihat tadi saya simpan di sini ya. Nah, ini saya hapus dulu dua-duanya. Jadi tinggal satu file seperti ini. Akan dibuatkan PDF. Yang kedua adalah file ini akan diduplikat ya. Kemudian di save dengan nama 24/10/03 ya. Jadi sebetulnya nama dari tanggal closingnya 24/10/03, ini dibalik saja sebagai hasil closing dan disimpan di subfolder Excel. Kemudian di file ini nanti yang sheet laporan stok ini ya, stok akhirnya ini nanti akan diset menjadi stok awalnya ya. Kemudian tanggal stok awalnya ini diset dengan tanggal closing ini ditambah 1. Jadi nanti tanggal stok awalnya menjadi tanggal 4 Oktober. Kemudian transaksi yang di sheet barang masuk dan keluar akan dikosongkan. Oke ya, kita coba klik yes. Nah, ini sudah selesai, closing selesai. Intinya filenya sudah dibuat, terus kemudian ini tanggalnya juga sudah di-set ya, jadi tanggal 4 seperti yang tadi saya bilang. Tanggal closing dikosongkan. Klik OK. Pertama kita cek. Nah, barang masuk kosong, barang keluar juga kosong ya. Jadi ini menjadi lembar baru lagi untuk transaksi berikutnya. Nah, stok awalnya sekarang berubah nih. Kayak tadi alarm mundur menjadi 0 ya. Nah, nanti siap untuk beli lagi. Nah, sekarang kita cek di foldernya ini ya. Untuk yang PDF, jadi sebelum closing tadi dibuatkan PDF-nya dulu. Nah, seperti ini. Tombol closingnya nggak ada ya, jadi biar rapi lah sebetulnya. Nah, seperti ini. Halaman 1 dari 4 halaman ya, dari 4 halaman, dari 4 lembar totalnya. Nah, seperti ini. Nah, cukup rapi ya. Sehingga ini nanti bisa jadi pegangan. Ini yang PDF-nya. Berikutnya adalah untuk yang Excel-nya sendiri. Nah, ini ada seperti ini. Jadi Excel-nya ini adalah yang menggambarkan transaksi atau screenshot persis sebelum closing. Laporan stoknya seperti ini ya. Kemudian barang masuknya seperti ini. Barang keluarnya seperti ini. Dan kalau diperhatikan di laporan stok juga sudah nggak ada tombol closing lagi, jadi bersih. Nah, sewaktu-waktu kalau misalkan ada masalah, file ini bisa digunakan untuk checking, gitu. Nah, seperti itu ya, teman-teman, tutorial penggunaan template yang barusan saya buat ini, yang versi 2, untuk laporan stok barang keluar masuk secara otomatis. Harapannya dengan seperti ini akan memudahkan teman-teman untuk bekerja ya, punya laporan stok yang valid serta didukung oleh supporting dokumen yang memadai. Jadi Excel sebelum closing dan juga PDF sebelum closing. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.
Untuk link ada di deskripsi ya kalau teman-teman mau pesan. Oke, terima kasih.